Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Husein Rahmadi, AMD, ST, SENKes, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, serta teman-teman semua. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan hingga pada kesempatan hari ini. Kami dari kelompok 7 mata kuliah ekonomi kesehatan akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan dengan judul reformasi pembiayaan kesehatan. Saya Khairunisa Salma yang bertugas sebagai moderator pada kegiatan presentasi hari ini dengan anggota yang lain, yaitu ada Karina Fitria dengan NPM 113120057, saya Khairunisa Salma Fadila dengan NPM 113120083, Nova Fauzi dengan NPM 113120058, Nurisa Ristriani dengan NPM 113120090, Siti Resma dengan NPM 113120082, dan yang terakhir Tasya Rizkuf dengan NPM 113120064. Adapun pemaparan pertama akan disampaikan oleh Resma. Kepada Resma, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, reformasi kesehatan. Reformasi sektor kesehatan adalah perubahan yang disengaja dan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi, pemerataan, dan efektivitas sektor kesehatan. Tujuan reformasi kesehatan. Reformasi kesehatan bertujuan untuk efisiensi, peningkatan kualitas, pemerataan dan keadilan sosial, serta membangkitkan sumber-sumber dana baru dalam pelayanan kesehatan. Kebijakan kesehatan sejak 2011 hingga 2018 banyak mengalami perubahan pada aspek pembiayaan JKN, sedangkan kebijakan komponen-komponen lain dalam sistem kesehatan tidak banyak berubah. Defisit JKN menarik banyak perhatian masyarakat karena terjadi setiap tahun dan jumlahnya terus meningkat. Terima kasih. Terima kasih kepada Resma. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Nurisa. Kepada Nurisa, waktu dan layar saya persilahkan. Kebijakan pembiayaan sangat dinamis pada tahun-tahun sebelum ini. Sumber dana kesehatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber dana pemerintah, pusat dan daerah, serta sumber dana masyarakat. Sumber dana pemerintah berasal dari APBN dan APBD. Sumber dana masyarakat berasal dari pembayaran langsung ke fasilitas kesehatan, termasuk cost sharing, ke askes komersial, sampai ke filantropi. Terima kasih kepada Nurisa. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Karina. Untuk Karina, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih moderator. Pembiayaan kesehatan yang masih rendah menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan. Meski jumlah pembiayaan pemerintah terus meningkat, jumlah tersebut masih cukup rendah dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Sampai saat ini, tercatat pembiayaan kesehatan sebesar 1,4% dari APBD Indonesia. Meningkatnya biaya ini juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahunnya. Pembiayaan ini merupakan salah satu kebutuhan yang besar karena reformasi sistem kesehatan perlu didukung dengan pembiayaan yang tinggi. Terima kasih moderator. Terima kasih Karina. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Nova. Kepada Nova, waktu dan layar saya.
ya, langsung aja ya, reformasi biaya kesehatan tahun 2019. Di sini ada situs mungkin masih seperti tahun 2018 di mana terjadi defisit BPJS kecuali ada keputusan politis untuk menaikkan iuran PBPU dan efisiensi di BPJS. Yang selanjutnya ada dana APBN, semakin banyak yang didaerahkan dengan berbagai sistem penyaluran. Yang terakhir masih terjadi kekurangan dana untuk pelayanan promotif dan preventif. Next. Selanjutnya ada kekurangan dana BPJS, ada kemungkinan masih ditangani dengan cara bailout dari APBN kecuali ada perubahan APBN tahun 2019. Ada potensi dana pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota untuk menutupi defisit BPJS. Pemerintah mulai membuka karena untuk sumber dana masyarakat ke BPJS dengan adanya Permenkes nomor 51 mengenai iuran biaya dan selisih biaya. Yang terakhir, potensi dana kemanusiaan filantropi perlu dicermati. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nova. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Tasya. Kepada Tasya, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya kesimpulan. Kebijakan pembiayaan merupakan salah satu kebijakan dalam konsep reformasi kesehatan. Meningkatnya biaya kesehatan di Indonesia juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia tiap tahunnya. Pembiayaan ini merupakan salah satu kebutuhan yang besar, karena reformasi sistem kesehatan perlu didukung dengan pembiayaan yang tinggi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan presentasi pada kegiatan hari ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok 7, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.